Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Sampai saat ini kita semuanya masih bisa beraktivitas, masih bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin dari segala mara bahaya musibah. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diakui dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita tahu, pada bulan Desember tahun 2019, bermula dari kota Wuhan di provinsi Hubei, negara Tiongkok sana, tersebar satu virus, satu wabah yang kemudian dinamai dengan SARS-CoV-2, yang pada akhirnya oleh WHO virus ini diberi nama dengan COVID-19. Sampai sekarang sudah mewabah melanda lebih dari 200 negara, tak terkecuali Indonesia, yang pertama kali terkonfirmasi positif pada tanggal 2 Maret tahun 2020. WHO sendiri kemudian pada tanggal 12 Maret tahun 2020 menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global yang tingkat kematiannya menyebabkan 10 kali lipat lebih parah, lebih berbahaya daripada virus babi H1N1. Pandangan WHO terkait dengan pandemi global ini berdasarkan 3 hal. Yang pertama, karena memang penyebarannya yang sangat cepat dan sangat mudah. Yang kedua, karena virus ini tidak mudah terdeteksi sehingga penyebarannya sulit untuk dikontrol. Dan yang ketiga adalah karena sikap dan kebiasaan masyarakat yang masih menganggap ringan, masih menganggap remeh terhadap potensi penyebaran, potensi penularan dan resiko akibat virus ini. Nah, di Indonesia sendiri 34 provinsi sudah rata semuanya. Tak ada satupun provinsi, bahkan tak ada satupun kabupaten di Indonesia yang tidak ada yang terjangkit oleh virus ini. Dampaknya terhadap sektor ekonomi, sektor sosial begitu luar biasa. Maka tanggal 14 Maret 2020 kemarin oleh pemerintah kita, pandemi ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah yang secara historis itu begitu menaruh perhatian pada sisi kemanusiaan, yang sejak awal, sejak zamannya Haji Muhammad Syuja sudah disampaikan pada saat pengajian-pengajian malam Jumatnya sejak tahun 1917, yang akhirnya kemudian melahirkan PKO, yang kemudian pada saat itu hanya tersentralistik di lingkungan PKO saja, akhirnya meluas, terjun ke medan-medan bencana, dan tidak pandang bulu. Siapapun yang perlu dibantu, dibantu. Siapapun yang perlu ditolong, ditolong, tanpa melihat ras, sukunya, agamanya, asalnya. Maka ini adalah secara historis Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan. Dan untuk lebih tertibnya,
akhirnya dibentuklah LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, yang di backup oleh Lajismu bersama dengan semua komponen organisasi secara struktural dan juga aum-aum yang ada. Maka secara teologi bahwa sesungguhnya Muhammadiyah memandang bencana yang melanda saat ini adalah sebagai bencana non-alam. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita mengatur, ada undang-undangnya tahun 24 tahun 2007 berkaitan dengan bencana. Ini adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun karena faktor manusianya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sekali lagi, Muhammadiyah memandangnya sebagai bencana non-alam, sebagaimana disebutkan di dalam fikih kebencanaan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang berjargonkan tajdid, Muhammadiyah memandang wabah Covid ini dengan pendekatan yang integratif, baik itu bayani, burhani maupun irfani, jauh dari pandangan-pandangan mistik. Maka Muhammadiyah memandang bencana itu terjadi karena dua hal. Yang pertama, bencana itu adalah sebagai sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan alam memang mencari sisi imbangnya. Ada gunung meletus, ada kemudian gempa bumi, ada banjir. Itu adalah sunnatullahnya Allah, ketetapannya Allah atas keseimbangan alam. Yang kedua, musibah bencana itu terjadi karena perilaku manusia. Dhoharul fasada fil ardi, adanya kerusakan baik itu di bumi, di lautan, itu bima kasabat aydinnas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Dalam perspektif Al-Quran maupun Al-Hadis, bencana itu setidaknya disebutkan dengan 10 terminologi. Terkadang bencana itu disebut sebagai musibah, bencana bisa disebut sebagai bala, terkadang juga sebagai fitnah, sebagai azab, sebagai fasad, halak, tatmir, tanzik, iqab, dan juga disebut sebagai nazilah. Nah, bagaimana kemudian penjelasannya? Oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, dalam fikih kebencanaan disebutkan, semua bencana yang terjadi dan mendatangkan gangguan yang serius bagi kehidupan manusia itu dikategorikan sebagai musibah. Sementara yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran itu disebut sebagai tatmir ataupun tanzik. Kalau kejadian itu kemudian menyebabkan adanya instabilitas secara sosial, kemasyarakatan, maka peristiwa itu lebih tepat disebut sebagai fasad. Kalau peristiwa itu kemudian disebabkan oleh manusianya yang jahat, orangnya yang banyak melakukan kerusakan, kemungkaran, perbuatan dosa, kemaksiatan, maka itu namanya adalah iqab, nazilah, ataupun bahkan bisa disebut sebagai azab. Tetapi kalau kemudian peristiwa itu menimpa orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka lebih tepat kalau kemudian diberi nama dengan bala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Muhammadiyah tidak menganggap adanya wabah virus COVID-19 ini sebagai sebuah azab, tapi memandangnya sebagai sebuah musibah, sebagai ujian yang harus dihadapi bersama-sama. Dan memang terekam dalam sejarah bahwa dunia ini ada satu namanya wabah yang terjadi yang punya periodisasi 100 tahun sekali. Sebagaimana dulu adanya wabah campak yang terjadi tahun 1720. 100 tahun kemudian, tahun 1818 ada wabah kolera. 100 tahun kemudian, tahun 1920 ada flu Spanyol. Dan saat ini, abad ini, tahun 2019-2020 ada wabah COVID-19. Kalau dihitung ini adalah sebuah siklus 100 tahun sekali. Wallahu alam bisawab, apakah tahun 2120 kali yang akan datang itu akan ada lagi wabah yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Di Quran pun juga disebutkan pada masanya Fir'aun laknatullah, Allah juga mengirimkan wabah taun. Allah kirimkan belalang, Allah kirimkan kemudian kutu, katak, darah, yang itu semuanya adalah azab bagi Fir'aun dan tentaranya. Pun tak luput pada zamannya Rasulullah SAW juga pernah terjadi sebuah wabah taun, wabah yang begitu cepat menyebarnya, wabah yang kemudian juga mematikan pada zamannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara teologis kita harus menyadari bahwa yang namanya virus ini adalah tetap makhluknya Allah, bahwa di luar zat Allah itu semuanya makhluk, tak terkecuali adalah virus ini sendiri. Oleh karena itu, yang namanya virus COVID-19 ini sekali lagi secara teologis adalah tetap dia itu adalah makhluknya Allah yang senantiasa bertasbih, senantiasa mengagungkan kebesaran Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 44, bahwa semua yang ada di bumi, di lautan, semuanya adalah makhluknya Allah. Dan semua terjadi bukan karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah atas izinnya Allah. Semuanya adalah skenario Allah, sebagaimana surat Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nasbaraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiadalah suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi orang yang beriman, tentunya virus COVID ini juga sebagai sebuah ujian. Di dalam Al-Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Penciptaan langit bumi, pergantian siang malam itu semua adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah, yang endingnya nanti akan pada satu pernyataan yang tulus, yang jujur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang pada akhirnya akan menyadari betapa lemahnya manusia, betapa tidak kuasanya manusia, bahkan menghadapi virus yang mikroskopik sekalipun, menghantarkan manusia pada pengakuan bahwa tidak ada yang kemudian berkuasa kecuali Allah, tidak ada daya kekuatan manusia, dan tidak ada yang sia-sia atas semua ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain itu juga manusia diingatkan untuk tidak sombong, untuk senantiasa menjaga kualitas hidupnya dengan menjaga kebersihan, menjaga lingkungannya, menjaga alamnya.
dan tidak boleh menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, terlebih-lebih na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena semua itu adalah kembali kepada manusia. Allah Maha Adil. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, maka dampaknya pun akan kembali pada orang yang berbuat itu. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Dan Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Dalam hal ini Muhammadiyah senantiasa membimbing warganya untuk satu, senantiasa bersikap optimis. Sebagaimana surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, bahwa setiap ada persoalan, setiap ada kesulitan, pasti Allah di situ memberikan solusinya. Ada kemudahan bersamanya. Dengan syarat apa? Adanya kesungguhan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sampai kaum itu mau mengubahnya, mau berusaha, berikhtiar untuk mengubah keadaan itu, memperbaikinya. Dan juga ditambah dengan sikap sabar, taqarrub ilallah, taubat atas semua dosa-dosanya. Maka ikhtiar itu tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh seorang hamba dalam menghadapi wabah ini hanya berdoa saja. Maka harus ada ikhtiarnya. Sebagaimana sabda Nabi yang pada zaman waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari Madinah akan mengunjungi negeri Syam, di tengah perjalanan kemudian bertemu dengan rombongannya Abu Ubaidah bin Jarrah yang mengabarkan bahwa di Syam sedang dilanda satu wabah penyakit. Maka kemudian dikatakan sabda Rasulullah, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kalian mendengar ada suatu wabah yang melanda satu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau kalian sudah ada di daerah itu yang dilanda wabah itu, maka janganlah wa antum biha takhruju fala takhruju, janganlah kalian keluar. Dengan keluarnya itu kalian akan berpotensi untuk menyebarkan, kata Rasulullah. Maka berabad-abad yang lalu, 14 abad yang lalu, sebelum manusia modern sekarang membuat satu aturan social distancing, ada pembatasan skala besar, ada isolasi mandiri, maka Rasulullah sudah mengajarkannya. Kalau ada sebuah wabah di suatu daerah, jangan didatanginya, jangan cari penyakit di situ. Tapi kalau sudah terlanjur di situ, maka jangan keluar yang punya potensi untuk menyebarkannya lebih luas lagi. Maka ini fakta sejarah yang terjadi. Maka pada waktu itu, atas informasi berita itu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam, tetapi kemudian pulang lagi ke Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah Muhammadiyah sebagai organisasi yang kemudian boleh dikatakan terdepan dalam menghadapi pandemi virus global ini, mengajarkan kepada warganya untuk menjaga yang namanya social distancing, at-taba'ud al-ijtimai, bahkan agenda-agenda besar persyarikatan yang sebelumnya sudah begitu rigid dirumuskan dengan kesadaran penuh para pimpinan, kemudian diundur, ada yang dibatalkan, ada yang diganti. Muktamar Muhammadiyah yang seharusnya sudah berlalu kemarin, karena melihat perkembangannya pandemi global ini, kemudian diundurkan.
agenda-agenda pesantren yang lain juga disesuaikan, termasuk juga dirumuskan bagaimana teknis-teknis peribadahan mahdhah, bagaimana kemudian dikeluarkan fatwa-fatwa ibadah-ibadah yang seharusnya dilaksanakan secara jama'i bisa dilaksanakan secara munfarid di rumahnya masing-masing, untuk menghindari potensi meluasnya wabah ini. Dan juga dengan pendirian Muhammadiyah Comment Center COVID ini, Muhammadiyah sudah begitu banyak membantu masyarakat, membantu bangsa negara ini. Dan juga Muhammadiyah senantiasa bersinergi dengan pemerintahan dalam upaya pencegahan, dalam upaya penanggulangan meluasnya wabah ini. Oleh karena itu, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada para pejuang, kepada para dokter, pada tenaga kesehatan yang sudah syahid gugur tercatat sebagai para syuhada di sisi Allah, kepada para donatur yang sudah menyumbangkan hartanya, menyumbangkan apa yang dimilikinya, mudah-mudahan juga dicatat sebagai sedekah di jalan Allah. Dan yang masih ada, kita semuanya mudah-mudahan dijauhkan, dihindarkan dari segala macam bahaya musibah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.